Silahkan. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang tergabung di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat membahas Al-Quran dan sebagainya yang tidak kita dapat menghitungnya, banyaknya nikmat itu. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah, maka bersyukur itu merupakan bagian daripada bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan bersyukur mudah-mudahan kita semakin bertakwa dan semakin istiqomah dalam membahas, mempelajari Al-Quran sehingga sebagai petunjuk bagi kita semua. Pagi ini alhamdulillah kita membahas surah Al-Maidah ayat 17. Tadi sudah diurai secara gramatika oleh Buya Rizal didampingi oleh Ibu Agustina, Ibu Erdita Agustina. Selamat ya, mudah-mudahan kami dapat mengambil memetik itu sehingga kita dapat mengikutinya. Baiklah, untuk selanjutnya kita bacakan tadabbur dari ayat ini. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an a'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidam ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Sadaqallahul azim. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Yang untuk mengatakannya, yaitu ani abudullah rabbi wa rabbukum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Wa kuntu alaihi syahida ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di dalam atau di antara mereka. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Firman-Nya yang berkenaan dengan ayat ini, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya,
yaitu sembahlah Allah Tuhanku Tuhan kalian. Ayat ini merupakan jawaban dari ayat sebelumnya. Lanjutannya ayat 116 Al-Maidah. Ayat itu mengatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhizuni ummi wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li au aqula ma laisa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka antal alamul ghuyub. Itu dikatakan ketika Allah berkata kepada Isa, wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada berfirman, hai Isa putra Maryam. Kemudian apa firman-Nya? A'anta qulta lin-nasi izu min duni wa ummiya ilahaini min dunillah. Adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Maka jawab Isa, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Jadi situ Isa menjawab, Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan jadi hakku untuk mengatakannya. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahuinya. Kemudian ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Apa yang ada pada diriku sedangkan aku tidak mengetahui apa itu. Jadi di situ ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu fi nafsik itu engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan sedangkan aku tidak mengetahuinya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Allah mengetahui tentang apa yang dalam diri kita. Memang di situ dikatakan innaka anta alamul ghuyub, ya. Di situ sesungguhnya engkau mengetahui perkara yang baik. Nah, tapi di sini kalimat itu kalimat dua orang dialog, antara dua dialog Allah dengan Nabi Isa dengan jawaban langsung anta dengan kuntu, ya. Anta aku. Di situ sebenarnya dia berhadapan seolah-olah berhadapan langsung, maka mengatakan engkau lebih mengetahui daripada aku. Itulah kira-kira. Kemudian dalam firman itu, ayat itu mengatakan falamma tawaffani kunta anta raqiba alaihim. Nah, maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah mengawasi mereka. Ini tuh merupakan satu tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Untuk itu kita pahami surah Az-Zumar ayat 42 itu menjelaskan kepada kita, sebenarnya banyak ayat yang tentang itu. Kita kutip ayat Az-Zumar 42, bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi zalikal ayatin liqaumi yatafakkarun. Situ katakan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Kemudian wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah memegang jiwa orang yang mati di waktu orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi waktu tidur kita dipegang jiwa kita, ruh kita oleh Allah. Nah, itu yang perlu dipahaminya. Di waktu orang yang mati sudah dia pegang, ditahan, maka mati. Kalau orang itu masih hidup, waktu tidur dia lepaskan lagi. Payumsiku lati qada 'alaihal mauta. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah
ditetapkan kematiannya. Jadi kan orang mati ditahan, maka ditetap mati. Orang mati itu sudah pada ditetapkan waktunya mati. Jangan heran, itulah kematian adalah suatu kepastian. Wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Dia melepaskan kembali jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Jadi orang kita bangun kembali pagi ini berarti ajal kita belum sampai, maka kita dilepaskan. Innal fi zalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan bagi Allah, kekuasaan Allah bagi kaum kafir. Allah punya kuasa, itulah yang. Nah, bagi orang-orang yang berpikir, ya tafakkarun. Nah, kalau orang tidak berpikir, dia mengatakan kalang kekejamnya Allah. Padahal itulah kekuasaan Allah. Perbuatan Allah, apa yang dia lakukan tidak dimintai pertanggungjawaban, tapi perbuatan kalian dimintai pertanggungjawaban. Kemudian Allah berfirman dalam surah yang lain, surah Al-An'am ayat 60, mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari summa yab'atsukum fihi liuqda ajalim musamma summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah mengatakan wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dialah menidurkan kamu di malam hari. Wa ya'lamu ma harahtum, ya. Wa ya'lamu ma jarahtum bil nahar. Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Summa yab'atsukum fihi yuqda ajalim musamma. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Summa ilaihi marji'ukum. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, lalu dia memberitahu kepada kamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Situ kalimat bima kuntum ta'malun. Dulu kita mengerjakan apa, dia berikan waktu, beritahukan nanti di masa akan yang datang. Itulah suatu kepastian yang Allah beritahukan kepada kita. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 55, Allah juga menjelaskan kepada kita, auzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah summa ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainahum bima kuntum fihi tahtalifun. Katakan izqala Allahu ya Isa. Allah berfirman. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa, hai Isa, katanya, inni mutawaffika wa rafika ilah wa mutahhiruka min al kafirin. Ya, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepada kamu akhir ajalmu dan mengangkatmu ya kepadaku, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan membersihkan kamu dari orang-orang kafir. Di situ dikatakan lanjutnya waja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan aku menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Jadi orang-orang beriman itu lebih mulia daripada orang-orang yang kafir. Kemudian diberitahukan summa ilayya marji'ukum. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Fahkum bainakum bima kuntum fihi tahtalifun. Maka dikatakan di situ, aku memutuskan di antara kamu tentang hal-hal yang selalu kamu perselisihkan. Nah, manusia selalu berselisih di situ, tapi keputusan Allah itulah yang paling benar. Maka berhukumlah dengan hukum Allah. Nah, kemudian firman-Nya wa kuntu alaihim sahidam madumtu fihim.
Aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Walamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihi. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ayat ini, dilanjutkan dengan ayat 118. Intu azibhum fa innahum ibaduk wa intaufir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dikatakan intu azibhum, jika engkau menyiksa mereka, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Wa intaufir lahum, jika engkau mengampun mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkaulah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Allah menjelaskan kepada kita tentang pada hari kiamat. Di situ Allah menjelaskan surah Al-Anbiya ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma natwis sama qataitis sijlil kutub kama bada'na awwala halqin nu'iduh wa dan alaina inna kunna fa'ilin. Di situ dikatakan yauma natwis samaa qatayis sijili lil kutub. Di situ dikatakan pada hari langit itu digulung, ya, kemudian sebagai gulungan yang berlembar-lembar, lembaran kertas, langit digulung seperti lembaran kertas, maka kama bada'ana awwala halqin nu'iduhu. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama kali, begitulah kami akan mengulanginya. Jadi Allah mengulangi penciptaannya lagi, yaitu manusia akan dibangkitkan. Wa'dan alaina, itulah suatu janji yang pasti. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami akan melaksanakannya. Ini semua apa yang dikatakan, dia mau mengazab, mau dia apa, itu urusan Allah. Dia mau ampuni, urusan Allah. Maka kita tidak boleh melihat seseorang melakukan kemaksiatan, kita langsung mengejas bahasa kalian akan masuk sini. Tidak boleh, itulah urusan Allah. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 67 Allah menjelaskan kepada kita bahwa dia hanya menyampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Itu saya kata ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang aku turunkan kepadamu. Kemudian wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Jika kamu tidak kerjakan apa yang aku perintahkan, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 16 sampai 18, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menjelaskan di situ wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Di situ Allah mengatakan walaqad khalaqnal insan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya daripada ulat lehernya. Jadi Allah menjelaskan kepada kita apa dia menciptakan manusia. Dia mengetahui segala sesuatu apa yang dikatakan oleh manusia, termasuk bisik-bisik manusia pun dia mengetahui, karena Allah itu lebih dekat daripada urat lehernya. Nah, kalau sudah sampai ini kalimat yang tidak perlu bertanyakan, karena lebih dekat urat lehernya, ibu gosok-gosok urat leher itu keliru. Kita imani aja seperti itu. Kemudian
Yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis simali aqid. Amina wa anis simali qaid. Di situ wa anis simali qaid. Di situ yatalaqal mutalaqiyani anil yamin. Yaitu ada dua orang itu. Diawasi kita di doanya, dua orang malaikat mencatat amal perbuatan kita. Dua orang, bukan satu orang. Wah, ini simalil aziz, dan seorang yang duduk sebelah kanan. Ya, dua orang mencatat, dua malaikat yang membuat amal kita. Ya, dia sebelah kanan. Kemudian pun ada lagi sebelah kiri. Wa anisimali, dia duduk di sebelah kiri. Yang lainnya sebelah kiri. Jadi tiga, dua sebelah kanan, satu sebelah kiri. Berarti kita harus ingat itu, kalau kita sadar itu, kita selalu diawasi oleh Allah dengan perangkat yang dia gunakan, yaitu malaikat selalu mengikuti. Tapi ada juga yang tidak diketahui oleh malaikat. Kemudian surah selanjutnya ayat 18, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melain ada yang di dekatnya malaikat, dia mengawasnya selalu hadir. Tadi dikatakan ayat 17 itu dua di kanan, satu di kiri. Nah, itu ya perlu dikatakan kepada kita. Nah, oleh karena itu kita harus itu bagian daripada yang gaib. Kita beriman kepada yang gaib. Allah menjelaskan kepada kita surah Al-An'am ayat surah An-Naml ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaibi la raiba illallah, gitu kan. Saya katakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna iyyana yub'atsun. Di situ dikatakan tidak seorang pun ya di langit maupun di bumi mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Sekarang banyak orang yang mengaku mengetahui yang gaib, membedah bumi, membedah langit dan sebagainya. Itu orangnya agak sakit, itu perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Wa ma yas'uluna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Kapan mereka akan dibangkitkan tidak diketahui, kapan dimatikan juga tidak diketahui. Kemudian dalam surah Al-Hijr dikatakan inna fi zalika laayatan lil mustawassimin. Sesungguhnya pada hari demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda kekuasaan itu. Surah Al-Hijr. Nah, itulah pesan yang disampaikan kepada kita ayat ini yang bisa kita nukil pada pagi ini. Semoga semua itu bermanfaat bagi kita semua. Itu mengerikan kalau kita perhatikan, kalau kita ingat betul-betul bagaimana nantinya kita tidak ada apa-apanya, kita tidak mengetahui apa-apa, tetapi Allah mengetahui semuanya, termasuk bisik-bisik kita. Allah selalu mengawas kita. Begitu dekatnya Allah, maka tidak perlu lagi kita minta dengan perantarakan orang lain, minta langsung kepada Allah. Itu banyak ayat yang menjelaskan kepada kita. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita tadaburi pagi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Mungkin atas kesalahan kekurangan kami mohon dimaafkan, karena kita sama maklum, kita sama-sama menuntut ilmu, tetap ada kekurangan kita. Demikian. Kemudian kepada yang banyak saya minta maaf, kepada yang kepada Allah minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.